وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Syawal 15 Syawal 1446, 14 April 2025. Pada hari ini, hari Senin 15 Syawal 1446, 14 April 2025, kita kembali hadir di majelis ini, di majelis membaca kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Setelah kita libur semenjak tanggal 22 Sya'ban 1446, Jumat 21 Februari 2025. Dan kita berada setelahnya di bulan Ramadan. Ya, dan sekarang sudah hari yang ke-15 Syawal. Cukup lama kita libur, walaupun pengajian di bulan Ramadan sebulan penuh, ya, bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini kembali belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pelajaran hari ini ada dua sesi. Sesi pertama sesi nasihat, kemudian sesi kedua tentang kitab yang ke-21 dari kitab Sunan Nasa'i yang akan kita pelajari, yang nanti kita akan dengarkan. Baik, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah nasihat sebagaimana biasa kita lakukan sebelum memulai kajian subuh ini setelah liburan-liburannya. Yang pertama dalam untayan nasihat ini adalah mempertanyakan diri kita semua dengan pertanyaan, ada apa?
setelah Ramadan? Ya, ada apa setelah Ramadan? Ini kita harus tanyakan ke diri kita masing-masing. Ya, karena kita semua tahu, setiap kita merasakan perbedaan keadaan, kondisi ketakwaan kita di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya, semangat kita beribadah. Bulan Ramadan kita berpuasa sebulan penuh. Ya, bagi laki-laki tidak ada halangan, sementara perempuan terhalangi oleh keadaan kewanitaannya sebagai seorang wanita untuk tidak berpuasa lantaran datang bulan haid. Kita berpuasa di siang harinya mengharapkan ridha Allah. Di siang harinya kita berlomba-lomba dengan ibadah qiyam. Kemudian di antara itu banyak ibadah-ibadah lainnya seperti mengkhatamkan Al-Quran atau memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sedekah, ibadah yang lainnya. Ya, kita telah lakukan di bulan Ramadan. Akankah semua ibadah-ibadah tersebut akan kita tinggalkan sampai datang Ramadan berikutnya? Akankah puasa tidak akan kita kerjakan lagi sampai datang Ramadan yang akan datang? Itu pun kalau umur kita masih panjang. Akankah salat malam, qiyam, minimal witir yang sudah kita pelajari, ya, akan kita tinggalkan pula sampai datang bulan Ramadan di tahun yang akan datang, andai umur kita masih panjang? Akankah tilawatul Quran kita terhenti, terputus dengan perginya Ramadan? Pertanyaan itu harus kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa amalan itu nilai yang sesungguhnya. Amalan itu nilainya yang sesungguhnya adalah di penghujung. Ya. Amal ketaatan ibadah dan amal saleh nilainya yang sesungguhnya adalah di penghujungnya. Ya, di penghujungnya, bukan yang di tengah-tengah apalagi yang di awal. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Maksudnya diterima, ya, dinilai sebagai penyelamat, dijadikan sebagai standar kesuksesan di ujung, di khatimahnya. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan itu dengan penutupnya. Ini uslub yang sangat mengkhususkan, sebagaimana uslub innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada ujungnya. Tergantung pada ujungnya apa? Nilainya. Menyelamatkan atau tidak. Benarnya amalan-amalan sebelumnya itu dilihat di ujung. Berkualitas apa tidak? Amalan-amalan itu dinilainya di ujung, di penghabisan, di penutup. Nah, ini yang membuat kita harus bertanya-tanya, ada apa setelah Ramadan? Karena kalau setelah Ramadan semua kegiatan ketakwaan itu hilang seketika, ini pertanda bahwa Ramadan kita tidak ada apa-apa, tidak ada nilainya. Ya. Apalagi Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim
Dari hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menegaskan, hadis yang cukup panjang. Nabi SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Innama yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. 120 hari, 3 kali 40 hari. 40 hari satu fase, kemudian fase berikutnya 40 hari lagi, fase berikutnya 40 hari lagi. 3 kali 40, 120 hari. Ini masih awal proses penciptaan manusia di dalam rahim. Kemudian setelah selesai proses penciptaan jasadnya di dalam rahim ibunya, dengan melalui beberapa tahapan tadi, sehingga jadilah manusia, ditiupkanlah ruhnya. Thumma ya'tihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Ini namanya as-sawabiq. Diistilahkan oleh para ulama penetapan ajal, rezeki, amal, sengsara atau bahagia. Sengsara atau bahagia ini sudah diputuskan semenjak di dalam rahim. Setelah pasca ditiupkan ruh ke dalam jasad, dia pertemukan ruh dengan jasad yang sudah dicipta oleh Allah dalam rahim. Kemudian semenjak itu ditetapkan 4 perkara. Ini namanya sawabiq, penetapan awal. Ditetapkan apa? Umur. Ditetapkan rezeki selama baik di dalam rahim maupun di dalam kehidupan di dunia. Kemudian ajal, umur, berapa usianya sudah diputuskan oleh Allah. Si fulan sekian tahun, fulan sekian hari, si fulan sekian jam, si fulan sekian menit. Ya, ditetapkan oleh Allah setelah ruh bertemu dengan jasad. Rezeki, ajal, amal. Amal perbuatan kita juga sudah ditakdirkan. Mengajinya kita hari ini, memulai setelah libur, sudah ditetapkan oleh Allah. Kehadiran kita sekarang ini sudah ditetapkan. Amalan kita, ibadah kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui. Bukan Allah menetapkan lalu kita berjalan di atas ketetapan itu tanpa persetujuan kita, tanpa kemauan kita. Bukan. Penetapan itu berdasarkan ilmu Allah bahwa kita menginginkan demikian, bahwa kita memilih yang demikian, bahwa kita akan ngaji di hari ini, lalu Allah tetapkan apa yang kita maui, apa yang kita inginkan. Ya. Jadi amalan kita baik yang diridhai oleh Allah berupa ibadah, ketaatan, amal saleh, perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dituntun oleh agama, maupun amalan-amalan dosa, maksiat yang dimurkai oleh Allah, yang mendekatkan ke neraka. Itu sudah dicatat semuanya. Kemudian yang keempat yang dicatat ketika itu adalah sengsara atau bahagia. Taqiyyin, maksudnya ditetapkan surga atau neraka. Sudah ditetapkan. Kita ini sudah berjalan di atas ketetapan itu. Surga atau neraka sudah ditetapkan. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Bahkan sebagaimana tegaskan dalam hadis yang lain, dalam hadis azab kubur, bahwa dalam hadis perjalanan setelah kematian, tepatnya bukan azab kubur saja. Hadis panjang lebar dari hadis Al-Bara' bin Azib, Abu Hurairah dan yang lain-lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perjalanan manusia setelah kematian, setelah dipisahkan ruh tadi. Di situ Nabi SAW mengabarkan bahwa kaplingan kita di surga dan neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi untuk setiap kita sudah ada lahan tempat di surga atau di neraka. Jadi tidak ada yang namanya surga sempit, karena sudah ditetapkan untuk semua, orang per orang. Nanti kita tinggal kita memilihnya, mau yang mana.
Mau yang mana? Jadi setiap manusia yang ditakdirkan oleh Allah untuk dicipta itu sudah disiapkan tempat di dua tempat tersebut, di surga atau neraka. Nah, dan penetapan bahwa dia akan ke surga atau ke neraka sebenarnya sudah semenjak awal itu dalam rahim. Dan penetapan itu bukan ketetapan adalah keputusan Allah mutlak. Di situ ada unsur ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui bahwa kita akan mencari dan mengejar surga. Bahwa si fulan akan mengejar dan mencari neraka. Dengan amalan-amalan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditetapkan. Bukan Allah tetapkan lalu kita berjalan. Tidak. Allah mengetahui kita menginginkan surga dan mengejarnya lalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kepada takdir. Kemudian kita lanjutkan hadis ini, itu namanya sawabiq. Keputusan di awal. Ya. Lalu Nabi SAW bersumpah, dan ini namanya khawatim. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Hatta akhir hadisnya telah bersumpah Nabi SAW dengan Allah, dia menegaskan bahwa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang hamba benar-benar dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ini yang harus kita jadikan sebagai sebab rasa takut kita, khawatir, cemas. Jangan sampai kita benar-benar merasa sudah pede masuk surga. Ya. Karena kita tidak tahu akhir dari amalan kita. Kata Nabi, sungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira. Sampai jarak antara dia dengan surga tidaklah kecuali satu hasta. Betapa dekatnya dia dengan surga. Satu hasta maksudnya dengan kematian. Jarak antara dia dengan kematian. Karena yang akan memisahkan dia yang masih hidup dengan surga, kematian. Karena tidak akan mungkin seseorang masuk surga tanpa melewati kematian. Jadi jarak antara dia dengan kematian hanya satu hasta. Begitu dekat. Tetapi ternyata yang tadi, yang di awal tadi. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan keputusan di awal tadi bahwa dia penghuni neraka. Penghuni neraka. Faya'malu bi amali ahli nar. Lalu di ujung yang sisa sehasta tadi dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Penghuni neraka. Fayadkhuluha sampai akhirnya dia menuju neraka wal iyadu billah. Ini yang harus kita tanyakan. Amalan itu standarnya yang satu hasta tersisa tadi. Ya, amalan itu nilainya, penentunya satu hasta yang tersisa. Atau di ujung dari usia kita. Dan kebalikannya juga demikian. Nabi mengatakan wa innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar fa yasbiqu alaihi hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab. Ada seseorang hamba yang beramal dari awal usianya dengan amalan penghuni neraka. Dosa, maksiat, lalai. Jauh dari agama, tuntunan agama. Ya. Sampai jarak antara dia dengan kematian yaitu neraka, dengan neraka yaitu kematian satu hasta, ternyata catatannya tadi dia surga. Ya. Faya'malu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Lalu dia di waktu yang tersisa sedikit itu beramal dengan amalan penghuni surga dan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang harus kita hati-hati, waspadai, ya, berhati-hati dengannya. Ini juga yang mendorong kita untuk bertanya-tanya, ada apa setelah Ramadan? Ada apa setelah Ramadan? Mana tahu setelah Ramadan ini usia kita berakhir, sementara ibadah sudah kita tinggalkan, amal saleh sudah kita pisahkan diri kita dengannya dan yang lain-lainnya.
Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus beribadah. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau hai Muhammad terus ibadati Rabbmu. Sampai kapan ya Allah? Sampai kematian. Ini juga yang mendorong kita untuk bertanya-tanya. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Setelah Ramadan. Apalagi perintah-perintah untuk istiqamah. Luzumu at-taqwa. Istiqamah itu luzumu at-taqwa. Istiqamah ringkas saja definisinya. Apa? Luzumu at-taqwa. Melazimkan diri kita dengan takwa. Apa itu takwa? At-taqwa al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah. Raja'a thawabillah. Wa tarku ma'asillah ala nurin min Allah. Khifata adabillah. Itu takwa. Istiqamah adalah melazimi takwa, yang mana takwa itu adalah melakukan ketaatan untuk Allah berdasarkan tuntunan agama Allah, bukan menurut kita. Ini juga menjadi garis bawah, menjadi benang merah, bahwa takwa, ketaatan yang sebenarnya sesuai tuntunan agama, bukan sesuai penilaian manusia. Takwa itu adalah tuntunan, mengerjakan takwa itu mengerjakan ketaatan, yang ketaatan itu tuntunan agama. Apa yang dikatakan agama taat itu taat. Apa yang tidak merupakan ketaatan menurut agama itu bukan ketaatan, walau semua manusia mengatakan itu ketaatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih surga Allah. Raja'a thawabillah. Ini yang ikhlas. Ini yang sebenar-benarnya ibadah dan amal saleh. Tujuan kita beramal untuk mendapatkan surga Allah. Berarti tidak ada ikhlas. Bukan. Justru yang menyuruh kita beramal untuk dapat surga itu yang menyuruh kita beramal sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh kita beramal agar kita dapat surga. Ya. Bukan berarti ketika kita beramal mengharapkan surga kita tidak ikhlas. Justru itu yang ikhlas. Karena yang memerintahkan ikhlas itu yang menyuruh kita beramal mendapatkan surga. Justru dia pula yang mengiming-imingkan kita surga. Nah, siapa yang beramal saleh begini-begini nanti saya berikan surga. Dia yang menjamin surga. Ya. Dia yang menjanjikan surga untuk orang-orang yang beramal. Dia yang membeli, ya, harta-harta, jiwa dan raga kaum muslim, orang-orang yang beriman dengan surganya. Bi anna lahumul jannah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang yang beriman jiwa raga dan harta mereka. Dengan apa dibeli oleh Allah? Dengan surga. Dengan surga. Dan surga itu mahal, tidak murah. Barang yang mahal tentu kualitasnya juga tinggi. Semakin bagus sesuatu barang, maka akan semakin tinggi nilai harganya. Ya. Kalau di dunia ini semakin baru produk semakin mahal harganya. Padahal hanya ditambah sedikit saja dari fitur-fitur yang ada di dalamnya, atau aplikasi atau bahan-bahan yang tidak terlalu inti, ya, ditambahkan sehingga bertambah harganya. Apapun, dari benda yang kecil-kecil bahkan yang besar-besar, produk-produk manusia bertambah. Poin atau apa yang di dalamnya kemudian ditambah harganya. Bahkan sangat signifikan pertambahan harga. Dengan begini, dengan adanya begini, dengan begini. Bahkan berubah lampu mobil, ya, berubah bentuk lampunya, berubah harganya. Itulah produk manusia, ingin membedakan. Tidak dikeluarkan karya mereka sekaligus agar mereka kehilangan keuntungan di waktu yang berikutnya. Ya. Maka semakin istimewa sesuatu barang, maka semakin tinggi pula harganya. Surga tidak ada tandingannya. Tidak ada
tandingannya. Tidak ada tolak ukurnya di dunia. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata keindahan, menggambarkan seperti keindahan surga. Tidak ada terdengar oleh telinga kemerduan suara seperti merdunya suara di surga. Merdunya suara di surga. Tidak ada kenikmatan yang terkhayalkan oleh khayalan manusia di surga. Tidak bisa manusia mengkhayalkan kenikmatan surga, kelezatan surgawi. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah, luzumut taqwa, dan apa itu taqwa? Melazimi ketaatan kepada Allah untuk mengharapkan surga sesuai dengan tuntunan agama Allah. Begitu juga meninggalkan dosa, maksiat, pelanggaran agama sesuai dengan tuntunan agama, karena kita takut dengan neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam, bila Anda melakukan ini maka saya beri siksa neraka. Salah satu contoh misalnya meninggalkan sholat. Orang kafir pun nanti dengan tidak sholatnya di dunia dia disiksa. Disediakan oleh Allah neraka khusus untuk yang meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Ditanyakan kepada mereka, ini ayat ini ditujukan kepada tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang di neraka, yang kekal di neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian berada di neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Dan ancamannya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, ancaman untuk orang-orang yang salatnya ya lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, melalaikan salat sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir, menunda. Ketika tersisa waktu salat itu sedikit, lalu dia naqara diq. Ya. Salat cepat seperti ayam membantu ayam makan. Cepat sekali. Rukuk, bangkit rukuk, sujud dengan tergesa-gesa. Ya. Dan tidak menegakkan zikir kepada Allah walau sedikit. Inilah tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq, kata Nabi SAW. Itu salatnya orang-orang munafiqin. Ini ancaman. Ini ancaman. Ancaman oleh Nabi SAW dalam hadisnya untuk orang yang tidak menjaga salat, tidak ada bukti keimanan. Tidak ada cahaya, tidak ada bukti keimanan, dan tidak ada keselamatan. Ini ancaman yang keras. Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Orang yang tidak menjaga salatnya, wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka di akhirat nanti tidak akan ada cahaya, tidak ada bukti keimanan, tidak ada keselamatan. Kalau sudah tidak ada keselamatan, apa yang diharapkan dari kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan? Bahkan Nabi mengancam mereka yang tidak menjaga salat dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Umayyah bin Khalaf. Ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika kita berbuat kemaksiatan. Kemudian kenapa kita tanyakan diri kita, ada apa setelah Ramadan? Setelah poin pertama tadi, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah, innamal a'malu bil khawatim. Wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dalam sebagian riwayat, ini tadi lupa kita sampaikan. Dalam sebagian riwayat yang tampak oleh manusia. Jadi nampak oleh manusia dia alim sekali, rajin beribadah, nampak oleh manusia. Tetapi ternyata amalan itu bukan sungguh-sungguh dia kerjakan. Bukan karena karena dorongan imannya, tidak. Karena hanya ingin menampilkan di hadapan manusia
bahwa dia orang yang baik, orang yang saleh. Ya. Kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hadis Nabi SAW dan yang lain-lainnya. Kenapa? Ini yang kedua. Kenapa kita bertanya-tanya ada apa setelah Ramadan? Karena sebenarnya zat yang kita ibadahi di bulan Ramadan dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawatul Quran, dengan ibadah-ibadah yang sekian banyak itu, dia juga yang akan kita sembah di bulan-bulan yang lain. Kenapa kita bedakan? Kenapa kita di bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan kita beriman, kita bertakwa, kita melakukan amal soleh, sementara setelah Ramadan tidak ada, sudah pergi, kita tidak lagi melakukannya. Kenapa? Sementara yang kita sembah dia juga, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk orang yang tidak mengenali Allah kecuali bulan Ramadan. Orang yang tidak kenal dengan Allah dengan melakukan ibadah dan ketaatan kecuali hanya di bulan Ramadan. Mulai dari hari raya itu dia sudah lupa Allah. Sudah tidak lagi mengenal Allah dengan ketaatan, dengan amal saleh, bahkan sudah bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa. Ya. Bi'sal qaum la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Ya, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kata generasi salaf. Jadi kita harus lanjutkan. Apalagi perintah yang ketiga ya. Perintah-perintah untuk istiqamah. Bahwa nilai ketaatan kita itu dari continue. Bukan hanya pada momen-momen tertentu saja. Harus continue. Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang sahih. Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Ahabbul amali, sebaik-baik amalan di sisi Allah atau amalan yang paling dicinta oleh Allah. Ahabbul amali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah apa? Adwamuhu, yang continue, yang terus menerus, yang selalu, yang berkesinambungan dikerjakan meskipun sedikit. Wa in qalla, meskipun sedikit, kata Nabi SAW. Ini juga faktor kenapa kita bertanya ada apa setelah Ramadan, karena ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus kita lakukan. Jangan berhenti. Kan bukan bulan Ramadan lagi, kenapa enggak datang lagi ke masjid salat berjamaah? Kan bukan Ramadan lagi. Berhenti namanya. Ya. Ada ungkapan mantan. Ya. Ini yang harus kita takuti. Mantan pengajian. Ya. Artinya dahulunya rajin mengaji, tiba-tiba tidak mengaji lagi. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai dalam segi amal soleh ini kita jadi mantan. Ini yang tadi di penghujung usia berbalik 180 derajat jauh dari ketaatan. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi karena amalan kunci dari nilai ibadah kita di ujung. Kemudian yang kedua apa tadi? Kenapa kita bertanya-tanya ada apa setelah Ramadan? Yang kedua tadi apa? Saya pertama mengatakan karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang kedua ada yang ingat? Istiqamah. Ya, istiqamah. Perintah ahabbul amali adwamuhu wa inqal. Kemudian istiqamah, perintah untuk istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk istiqamah. Ya, perintahkan untuk istiqamah. Pujian-pujian Allah untuk ahlul istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
Ya. Ayat perintah adalah fastaqim kama umirt. Nabi SAW diperintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah engkau hai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Di atas apa yang engkau disuruh. Di atas agama. Kemudian pujian Allah untuk orang yang istiqamah. Dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan. Di dua tempatnya. Di surat Fussilat. Kemudian di surat Al-Ahqaf. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu di Fussilat tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini janji Allah untuk ahli istiqamah. Jadi kita harus terus berada di atas ketaatan, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, di bawah tuntunan agama, karena ingin mendapatkan surga dan takut neraka. Kemudian nasihat kedua, setelah pertanyaan tadi ada pas setelah Ramadan, yang kedua, iringi dengan doa. Ya, iringi istiqamah kita, luzum taqwa kita dengan berdoa kepada Allah. Terutama ketika membaca Al-Fatihah. Yang selalu kita baca. Padahal saat itu kita berdoa cuma kita tidak sadar. Dan dibacakan pula di hadapan kita oleh imam. Dan kita ketika itu hanya merasa bahwa kita membaca, bukan berdoa. Padahal Al-Fatihah itu doa. Al-Fatihah itu doa. Isi surah Al-Fatihah doa, meminta kepada Allah. Adab berdoa yang diajarkan oleh Allah dengan pujian, mendahulunya dengan pujian-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, pengakuan ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru doa ihdinas siratal mustaqim. Doa ihdinas siratal mustaqim ini doa yang luar biasa. Sama dengan doa sapu jagat. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa sapu jagat. Doa yang tidak menyisakan kebaikan kecuali diminta di sana. Makanya para ulama berdalil bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini ada takrir. Mendudukkan segala perintah-perintah agama, semua perintah-perintah agama berupa ketaatan dan juga membantah semua penyimpangan. Ya, surah Al-Fatihah itu mengandung bantahan terhadap semua penyimpangan agama. Karena penyimpangan agama tidak lepas dari dua. Yang pertama didasarkan ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang kedua beramal tanpa ilmu. Nah, semua penyimpangan agama tidak akan keluar dari dua ini. Lalu dibantah oleh Al-Quran, oleh Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan juga jalan orang yang bodoh, yang sesat. Yang maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, adalah orang yang, kata para ulama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa yang maghdub alaihim adalah orang yang orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dhal atau orang-orang yang sesat adalah orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Jadi yang pertama sisi kelebihannya ilmu. Tapi kekurangannya tanpa amal. Ilmu tanpa amal dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, sisi kelebihannya semangat beramal. Tapi tidak didasarkan kepada ilmu. Beramal tanpa ilmu. Sesat. Kemudian sebagian ulama tafsir mencontohkan. Seperti Yahudi untuk golongan pertama. Diberikan ilmu oleh Allah tentang kenabian. Tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal dengan Nabi. Bahwa dia seorang utusan dengan ciri-cirinya. Tapi mereka tidak mau mengimaninya. Bahkan memusuhinya. Ya. Memeranginya. Dan untuk sesi yang kedua Nasara,
Sebagian ulama tafsir mencontohkan. Tapi umumnya mereka memberikan standar, memberikan definisi. Yang pertama yang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan yang sesat yang beramal tapi tanpa ilmu. Kata salaf Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud bil yahud. Siapa yang rusak dari ahli ilmu kita, maksudnya dari sisi amalannya, maka ada keserupaannya dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, yang menyalahi dari ahli ibadah kita, maka ada keserupaan dengan Nasara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, doa dan doa. Mohon kepada Allah. Karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang zahir dari tubuh kita saja. Untuk mengendalikan lidah kita tidak bisa. Terkadang kita tidak ingin mengucapkan, ternyata terucap. Terkadang kita tidak ingin melihat, ternyata kita terlihat. Terkadang kita tidak mau mendengar, tapi terdengar juga. Bahkan terkadang kita tidak mau mengambil, terambil juga. Yang zahir dari tubuh kita tidak bisa kita kuasai, apalagi kalbu kita. Tidak bisa kita mengendalikan kalbu. Yang dia melakukan sesuatu di luar kontrol kita. Ya. Maka kita harus kembali kepada yang menguasainya. Ubun-ubun kita di tangannya. Nawasina biyadih. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Dengan doa. Dengan berdoa, meminta kepada Allah. Hati kita minta kita tetapkan di atas agamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam doa dalam surah Al-Fatihah tadi, kemudian doa-doa yang lain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta kepada Allah agar tetapkan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaiki agama kami ya Allah. Karena itu pokok dari urusan kami. Perbaiki dunia kami karena sekarang kami hidup di dalamnya. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Berdoa terus. Doa senjata ampuh untuk mengendalikan kita. Lazimi zikir. Zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, keluar rumah, kapanpun. Bila diajarkan Nabi kita berzikir, lazim. Amalkan, wiridkan. Ini adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, masuk rumah, memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Ini menunjukkan bahwa kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat ketiga terakhir. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cari teman yang baik. Gauli orang-orang dengan pergaulan yang dekat, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang mendekatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita bila kita lupa, kita lalai, menyadarkan kita. Ya. Karena memang apalagi di akhir zaman ini banyak yang melalaikan, banyak yang melengahkan. Andai kita tidak bersama orang-orang yang baik, susah untuk jadi orang baik. Tidak mungkin dengan kekuatan iman kita yang seketika benar-benar pada frekuensi yang paling tinggi, kemudian teman dekat kita orang-orang yang buruk. Tidak mungkin kita akan selamanya jadi baik. Tapi dengan bersama orang-orang baik, walaupun terkadang iman kita turun, tapi kita masih bisa mengontrol. Ya, untuk tidak hilang keimanan kita, untuk tidak semakin jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil kir, kata Nabi memberikan perumpamaan. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pengrajin besi. Ya, Nabi SAW uraikan perumpamaan tadi. Yang penjual minyak wangi, andai kita dekat dengan mereka, minimal kita menghirup aroma yang harum. Bahkan kalau kita dekat dan masuk ke kedai di mana dia menjual minyak wanginya, kita akan mendapatkan testernya, kita dapatkan
Wangi walau kita tidak membeli. Keluar kita dari kedainya kita sudah membawa harum. Di tangan kita atau kertas yang memang sebagai tester ya. Kita masukkan, kita pegang, kita bawa harum. Ya. Minimal mencium aroma yang harum tadi. Andai kita tidak membelinya. Adapun penjual minyak wangi sebagai perumpamaan teman yang buruk. Pengrajin besi sebagai perumpamaan teman yang buruk adalah aroma yang tidak sedap. Dekat dengan mereka besi yang dibakar, karat-karat yang dibakar, konsleting listrik saja lain baunya. Itu belum besi lagi, tembaga mungkin. Nah ini enggak, besi yang dibakar agar nanti bisa ditempah, nah, baunya yang luar biasa. Belum lagi percikan-percikan bunga api yang melobangi badan pakaian kita. Melobangi, minimal melobangi, belum membakar, dan bisa jadi terbakar. Inilah perumpamaan teman buruk. Maka untuk melihat kondisi ketakwaan kita, cari, lazimi, dekati orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang cobalah perhatikan siapa yang dijadikan teman baik, teman dekat. Dengan standarnya dia temannya. Siapa temannya? Berarti ini orang baik. Siapa temannya? Oh ini berarti orang buruk. Apalagi kata para ulama dalam pepatah Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung itu biasanya berkumpul dengan sejenis. Masa ada burung pipit berkumpul dengan burung elang? Burung pipit sama burung pipit. Orang yang baik akan bersama orang yang baik. Orang yang tidak baik akan mencari teman yang tidak baik. Nah, ini 3 nasihat sebelum Ramadan ini agar kita melazimi taqwa, istiqamah di atas ibadah dan amal saleh. Kemudian kita masuk ke sesi kedua. Sejenak saja kita minta Ustaz Ustadzul Khair untuk membaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqul al-imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz. Ya. Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib an-Nasa'i rahimahullah meninggal 303 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Membuat bunyi kitab yang ke-21 ini setelah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasa memulai setiap kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran, mencontoh, menjadikan suri tauladan orang-orang saleh seperti yang kita pelajari dari Nabi Sulaiman. Ketika menulis surat dia menulis dengan memulainya ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita jelaskan ya berkali-kali. Kemudian bunyi kitab yang ke-21 ini adalah Kitabu Al-Janaiz. Kitab sudah kita jelaskan ya. Adalah bahasa Arab berasal dari kata kerja kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Ya. Menulis. Ya, menulis. Cuma sigat atau bentuk kitab ini dia sebenarnya masdar. Masdar itu adalah kata benda. Ya. Masdar itu adalah pekerjaan. Pekerjaan menulis. Ya, nama pekerjaannya itu menulis. Kataba pekerjaannya itu sendiri menulis, berbuat. Kalau nama pekerjaannya itu menulis. Sedang menulis itu pekerjaan tuh. Kalau perbuatannya dinamakan dengan kitabatan atau kitaban. Perbuatan menulis itu kitabatan. Lalu di sini maksudnya adalah maf'ul ya. Itu tulisannya. Tulisan. Makanya kitab ini masdar bimaknal maf'ul. Dengan makna maf'ul yaitu tulisan, hasil tulisan, hasil pekerjaan. Ya. Dan definisi secara istilah kitab adalah kumpulan kertas-kertas yang ada tulisannya. Jadi hasilnya. Ya. Kemudian al-janaiz jamak dari janazatun. Janazatun, janazatani.
Janaizu. Ya. Di sini jimnya berbaris fathah. Di Sahih Bukhari kita sering mendapatkan jimnya berbaris kasrah. Ya. Jinazatun. Wallahu alam. Ya. Kedua-duanya bisa. Janazatun, jinazatun, yaitu artinya jenazah adalah jasad yang sudah dipisahkan dengan ruh. Itu jenazah. Jenazah definisinya apa? Tubuh yang sudah dipisah dengan ruh. Ini identik dengan manusia. Karena kalau yang bukan manusia bangkai. Ya. Bangkai kucing, bangkai anjing, bangkai tikus. Jenazah kucing. Ada diungkapkan jenazah kucing. Itu ada jenazah tikus di jalan. Kan tidak cocok. Ya. Dalam bahasa kita. Jadi janaiz adalah jamak dari janazah. Maksudnya adalah tubuh atau jasad yang sudah dicabut ruh. Sudah meninggal dunia. Dipisahkan dengan ruhnya, maka jasadnya itu dinamakan jenazah. Ya. Jasadnya itu namanya jenazah, yaitu tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Kitab ini menunjukkan keistimewaan dan kesempurnaan agama Islam. Kitab yang dibuat oleh Nasai ini dan yang lain-lain ya, dari para ulama. Adanya kitab jenaiz dan pembahasan dalam agama kita ini menunjukkan sempurnanya agama kita. Sampai orang yang sudah mati pun diurus. Ada tuntunan yang mengurusinya. Ada tuntunan untuk mengurus, ada panduan, ada pedoman untuk bermuamalah, berinteraksi dengan jasad yang sudah terpisah dengan ruhnya, yaitu jenazah. Bagaimana mulianya agama kita. Sebegitu rupa mengatur kehidupan manusia, bahkan yang sudah meninggal pun diatur bagaimana cara menyelesaikan dan mengurusinya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini sempurna. Yang kedua, sebagai catatan penting, kalau jenazah saja diatur oleh Islam pengurusannya, tidak mungkinlah agama Islam tidak mengatur urusan dengan Allah. Kalau jenazah yang sudah tidak bisa bergerak lagi, ruhnya tidak ada, itu diurus, diatur, dibuat tuntunan berinteraksi dengannya oleh agama Islam, lalu dia tidak mengurusi hubungan seorang hamba dengan Allah, tentang keimanan terhadap Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, diberikan kepada kita untuk membuatnya, menyusunnya sendiri. Tidak mungkin. Mungkinkah? Tidak mungkin. Sementara masalah jenazah saja diurus, lalu dia tinggalkan. Kalau urusan kalian dengan mengimani Allah, terserah kalian lah. Mau mengimani Allah punya sifat, punya nama, terserah kalian. Begitu agama. Menunjukkan Islam itu sempurna, bahwa dia tidak mengurus urusan dengan Allah, lalu mengurus urusan yang sepele, bangkai. Yang tidak ada lagi ruhnya. Jasad yang sudah berpisah dengan ruh diurus begitu sempurna, lalu berhubungan dengan Allah tidak diurus. Mau beriman Allah punya nama, punya sifat, terserah. Ya. Lalu ketika dia menjelaskan tentang Allah, ungkapan-ungkapannya, konsekuensinya kufur, kata sebagian orang. Mengimani Allah punya sifat, konsekuensinya kufur, kata mereka. Mustahil itu. Masa mengimani Allah, mengimani nama-nama, sifat-sifat Allah, konsekuensinya kufur? Padahal Allah yang menegaskan dia punya nama, punya sifat. Walillahil asma'ul husna. Ya. Fad'uhu biha. Ya. Yang mengatakan bahwa kalau kita tetapkan Allah punya nama, berarti sama dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluk kufur. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan Allah istiwa di atas arasnya, berarti kita tetapkan Allah punya tempat. Tempat, Masya Allah maha besar, dibuatkan tempat. Ya. Ini semuanya. Lalu bagaimana? Ya terserah. Pokoknya bagaimana kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kata-kata yang berbahaya bila tidak dipahami sesuai dengan pemahaman agama.
Karena agama tidak tetap bukan dengan sekedar datang dengan sekedar menafikan Allah tidak serupa. Di banyak ayat Allah menetapkan dia punya nama, punya sifat. Ya. Allah menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah. Allah menyifati dirinya dengan sifat-sifat yang maha mulia. Kita tetapkan, ya tetapkan. Apakah konsekuensinya harus serupa? Konsekuensinya tidak harus serupa. Sesuai dengan kemahamuliaannya, selesai. Jangan kita mesti malah menolak apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dengan konsekuensi tadi. Takut konsekuensi. Allah 7 kali dalam Al-Quran menetapkan dia istiwa di atas arasnya. Allah menetapkan dia punya kedua tangan. Punya tangan. Bahkan menetapkan bahwa Allah, dia sendiri yang menetapkan bahwa dia punya 2 tangan. Lalu kita mengatakan, oh enggak, ini kan terserah kita namanya. Enggak itu. Lalu apa itu artinya? Artinya kekuatan. Ya. Kenapa kita lari dari maknanya yang asli? Karena kita khawatir menyerupakan dengan Allah. Karena kalau kita khawatir menyerupakan dia dengan makhluk, karena yang punya tangan itu makhluk. Ya. Lalu ayat di mana Allah menetapkan dia punya tangan itu kita apakan? Takwil saja agar kita selesai dari perkara kekufuran nanti. Kalau kita serupakan Allah dengan makhluk. Ini semau kita namanya, bukan semau Allah. Kalau memang Allah tidak punya tangan, berarti Allah menafikan. Allah menafikan. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua kekuatanku? Cukup. Apakah Allah tidak mampu mengatakan dengan kedua kekuatannya lalu dia mengucapkan dengan kedua tangan? Tidak mampu Allah, maha mampu Allah untuk merubah lafaz itu dengan kekuatan. Lalu kenapa Allah memilih kedua tangan? Ya. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu hai iblis untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Allah yang mengatakan demikian. Bahkan ketika orang Yahudi menuduh Allah kedua tangannya tergenggam, Yahudi menuduh bahwa kedua tangan Allah tergenggam. Yahudi meyakini Allah punya tangan dan mengatakan kedua tangan Allah tergenggam. Artinya nak memberi, bakhil. Ya. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan, mengklaim bahwa tangan Allah tergenggam, terbelenggu. Tidak bisa memberi, tidak mau memberi. Bakhil. Kalau memang Allah tidak punya tangan, mudah membantahnya. Kalian tetapkan Allah, tangan Allah tergenggam, sementara Allah tidak punya tangan. Ya. Tapi Allah begitukah membantahnya? Tidak. Allah membantahnya dengan melaknat mereka. Ghullat aydihim. Tergenggamlah tangan mereka. Maksudnya Allah melaknat ucapan tersebut. Tangan mereka yang justru bakhil. Mereka yang justru bakhil. Bal yadahu mabsutatani. Justru kedua tangannya terbentang. Itu bantahan Allah. Allah membantah dengan menetapkan 2 tangan. Justru kedua tangannya Allah terbentang. Maksudnya terlalu memberi. Selalu memberi, memberikan nikmat. Tidak bakhil. Ya. Seperti yang dituduhkan, Allah tidak menafikan nafi ini, tapi Allah menetapkan kedua tangannya dan kedua tangannya terbentang dengan pemberian-pemberian. Ya basutu yadahu bil lail, kata Nabi, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berdosa di siang hari bertaubat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah punya sifat, ya. Allah punya nama-nama, bukan semau kita. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kita kepada janaiz tadi, bahwa adanya kitab janaiz menunjukkan apa? Sempurnanya agama Islam, mengatur semuanya. Kemudian catatan kedua, bahwa adanya kitabul janaiz ini menunjukkan bahwa permasalahan yang lebih penting dari ini akan pasti diurus oleh agama, seperti mengimani Allah. Ya. Yang sekecil ini saja masalah urusan dengan mayat diurus oleh agama Islam. Tidak mungkin dia meninggalkan urusan berhubungan dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah,
dengan iman yang benar. Pasti diurus oleh Islam sesempurna mungkin. Karena dia mengurus yang berhubungan dengan jenazah dengan sempurna. Bahkan buang hajat saja diurus oleh agama Islam. Bagaimana cara buang hajat? Tentu berhubungan dengan keyakinan kepada Allah diurusnya. Tidak diberikan kepada kita kesempatan untuk mengurusi dengan akal kita yang terbatas. Ini pembahasan penjelasan seputar jenazah dan nanti akan ada hal-hal yang berhubungan dengan jenazah yang dijelaskan oleh Nasa'i rahimahullahu taala dari mulai hukum ya bab pertama itu tamannil maut, mengharapkan kematian sampai dimulai dengan itu dan nanti akan urusan-urusan bagaimana mengurusi jenazah, mengurusi mayat sampai menyolatkan dan seterusnya akan kita dapatkan di kitab yang ke-21 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.